Kembali di Kompas Siang, saudara, kasus pengambilan paksa jenazah positif COVID-19 masih terjadi di beberapa daerah. Kepolisian Resor Jeneponto, Sulawesi Selatan menangkap 2 terduga pelaku pembongkaran peti jenazah COVID-19 yang terjadi di pemakaman Kampung Beru. Keduanya pun kemudian diwajibkan menjalani tes swab di Mapolres Jeneponto. Kedua terduga pelaku dites swab oleh tim gerak cepat gugus tugas penanganan COVID-19 sebelum menjalani proses pemeriksaan polisi. Keduanya terkait insiden pembongkaran peti jenazah terkonfirmasi COVID-19 yang terjadi di pemakaman Kampung Beru, Kelurahan Manjangloe, Jeneponto pada Sabtu 4 Juli 2020 lalu. Kedua terduga merupakan keluarga dekat almarhum dan seorang diantaranya merupakan cucu almarhum. Polisi menyatakan telah mengantongi 7 terduga pelaku pembongkaran peti jenazah COVID-19. 5 terduga pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Melakukan pemeriksaan pengambilan swab kepada 2 orang yang terduga menjadi dalang dari perampasan mayat yang terkonfirmasi positif COVID. Insiden membuka peti jenazah pasien COVID terjadi saat jenazah hendak dimakamkan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Keluarga menolak keras pemakaman secara protokol COVID-19. Insiden terjadi di pemakaman Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Winda, ini 2 terduga pelaku sudah dites swab. Apa hasilnya terhadap 2 ini? Ya, Astrid dan juga saudara, 2 terduga pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk hasil tes swab yang sudah dilakukan pada hari Selasa kemarin hingga saat ini belum ada, masih menunggu data dari pihak Rumah Sakit Wahidin Sudarohusodo apakah kedua terduga pelaku ini yang telah diamankan terinfeksi atau positif COVID-19 atau tidak. Informasi yang kami dapatkan dari Kabag Humas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan menyatakan hari ini telah ditetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu Ali ataupun Sandi, yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sandi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai provokator dalam insiden pembongkaran peti jenazah almarhum SA yang terinfeksi positif COVID-19 setelah hasil swab dari Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang Jeneponto dinyatakan positif. Sementara 1 orang lainnya yaitu Syamsul saat ini statusnya masih sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Syamsul diamankan karena ia merupakan adik dari salah satu orang terduga provokator yang hingga saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian dari Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selain itu, Syamsul pun juga turut hadir dalam insiden pembongkaran peti jenazah almarhum SA yang terinfeksi positif COVID-19 pada hari Sabtu 4 Juli 2020 lalu. Astrid. 1 terduga pelaku statusnya sudah naik menjadi tersangka dan 1 lainnya ini masih ditahan karena menjadi adik dari sang provokator yang dianggap menjadi provokator ini. Itu 1 kasus sendiri di polisi. Bagaimana dengan fungsi lain, misalnya diri tokoh agama atau tokoh masyarakat? Apa yang dilakukan di daerah setempat untuk bisa membantu warga memahami bahwa pasien dengan COVID-19 atau jenazah dengan positif terinfeksi COVID-19 ini harus dimakamkan dengan cara yang berbeda? Iya, pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto beserta dengan pihak kepolisian dan juga TNI hingga saat ini terus menyosialisasikan dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Edukasi sangat diperlukan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahaya dari COVID-19 ini, dan ketika seseorang dinyatakan meninggal karena hasil swab tesnya positif COVID-19,
ia harus dimakamkan sesuai dengan protokol COVID ataupun protap COVID agar tidak menyebarkan virus COVID-19 ini kepada orang yang sehat ataupun juga keluarga dari almarhum ataupun juga pasien yang dinyatakan meninggal karena COVID-19. Edukasi masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Dan hari ini juga Astrid dan saudara, pihak kepolisian nantinya juga akan mendatangkan 4 orang saksi yang nantinya akan diperiksa untuk mengetahui lebih lanjut lagi apakah masih ada orang-orang ataupun juga keluarga yang terlibat dalam kasus pembongkaran peti jenazah positif almarhum SA yang positif COVID-19 pada hari ini. Dan 1 orang masih dalam pengejaran, yaitu Sarman, karena diduga sebagai provokator dalam insiden ini, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Winda Anggraini melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.